Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat berjumpa kembali di Night Call GPIB pada hari ini, Senin 20 Desember 2021 bersama saya, Pendeta Margareta Susanto Andris, Pendeta Ketua Majelis Jemaat di GPIB Torsina, Surabaya. Malam hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di malam ini, mari kita meneduhkan hati kita sejenak, kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kekal dan yang kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami rindu disentuh oleh firman-Mu. Kami mau membaca dan merenungkannya. Kami mohon biarlah Roh Kudus Bapa menuntun pikiran dan hati kami, menerangi sehingga kami mampu untuk memahami dengan baik firman-Mu dan kami memperoleh kekuatan untuk memperlakukannya dalam hidup setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami bersedia mendengarnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kitab Yesaya pasal 10 ayat 24 hingga 27a. Firman Tuhan berkata, sebab itu beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur, apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi, amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti Ia menghajar Midian di gunung batu Oreb, dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau, dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Pada waktu itu, beban yang ditimpakan mereka ke atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Terpujilah Tuhan Yesus, Maranatha. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali ada untuk merenungkan firman Tuhan ketika sehari penuh kita diizinkan untuk bergumul dalam banyak hal. Namun kalau kita bisa ada sampai saat ini, itu karena cinta kasih, pertolongan, dan berkat Tuhan yang tidak terhingga bagi hidup kita. Oleh karena itu firman Tuhan pada malam hari ini kembali dikumandangkan bagi kita, supaya kita semakin yakin akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita hari lepas hari. Seperti yang terjadi pada umatnya pada masa lampau, di saat umat Israel berada di dalam pembuangan di tanah Babel, mereka berada dalam penderitaan yang luar biasa. Mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari Asyur. Mereka merasakan sungguh tekanan sehingga hidup mereka hancur. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat itulah firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya, supaya Nabi Yesaya dapat menyampaikan firman Tuhan itu kepada umatnya yang sementara berada di dalam penderitaan, dalam pergumulan yang hebat itu.
terkait dengan tindakan yang mereka terima dari bangsa Asyur. Tuhan katakan, jangan takut terhadap Asyur. Apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu, jangan kamu takut. Sekalipun mereka berusaha untuk menindas kamu, mereka berusaha untuk membuat hidupmu begitu tidak berdaya, jangan takut. Karena sedikit waktu lagi, kata Tuhan, amarah Tuhan akan berakhir terhadap umatnya. Sekalipun umatnya itu sungguh teramat berdosa di hadapannya, tapi kasih setia Tuhan lebih besar daripada dosa yang umatnya buat. Sehingga Dia mau mengampuni mereka. Dan dikatakan bahwa murka Tuhan akan menyebabkan kehancuran bagi Asyur yang menindas umatnya itu. Tuhan akan bertindak bagi mereka seperti yang Tuhan lakukan terhadap mereka yang menghajar umat Israel. Tuhan akan menghajar musuh-musuh Israel seperti Tuhan menghajar Midian di gunung Batu Oreb, dan seperti ketika Tuhan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan bertindak. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Tuhan bertindak dalam kehidupan umat, maka beban mereka akan lenyap. Sekalipun beban itu diberikan, dipasang oleh bangsa yang menindas mereka, tetapi Tuhan akan mengangkat dan membebaskan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh umat pada masa lampau di pembuangan, kita pun hari lepas hari dalam menjalani kehidupan seringkali mengalami, seringkali merasakan itu. Ada rasa takut yang luar biasa di saat pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi, yang mendatangkan penderitaan. Sehingga kita tidak berdaya. Melihat masa depan sekalipun seakan kita tidak mampu. Firman Tuhan hari ini mau meyakinkan saudara dan saya bahwa jangan takut. Sekalipun ada begitu banyak pergumulan yang mendatangkan penderitaan yang luar biasa bagi hidup kita, pandanglah Yesus. Pandanglah Dia yang telah datang dengan kasih-Nya, yang telah mengangkat kita dan mengampuni setiap kesalahan dan dosa kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai, Dia akan menolong, Dia akan menopang. Pandanglah Dia. Karena itu, Tuhan akan bertindak. Jangan takut. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, carilah Dia. Dan biarlah kita boleh datang menghadap hadirat-Nya dan selalu menadahkan tangan kepada-Nya untuk memohon pertolongan-Nya. Dia akan bertindak, membebaskan kita dari setiap gumul juang kita. Itu janji Tuhan. Biarlah di malam hari ini, ketika kita akan membaringkan tubuh kita, yakinlah bahwa Tuhan menyertai dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan kita dimampukan untuk merenungkannya dan juga melakukannya setelah kita mengimaninya dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari satukan hati untuk kita naikkan doa. Bapa yang kekal dan yang kudus, terpujilah nama-Mu, Allah yang perkasa, Allah yang telah menyertai kehidupan kami umat-Mu di sepanjang hari ini, yang telah membentengi kami dengan kuasa-Mu dan kasih-Mu, sehingga kami dimampukan untuk melewati pergumulan demi pergumulan sampai saat ini. Ketika kami sebentar akan membaringkan tubuh kami mohon Tuhan Yesus, berilah pengampunan-Mu kepada kami, sekiranya Tuhan mendapati bahwa sepanjang hari ini kami belum menjadi alat Tuhan bagi banyak orang yang mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah ketika kami boleh membaringkan tubuh kami, hati dan pikiran kami pun tenang, karena kepenatan Tuhan telah angkat, kegelisahan Tuhan telah angkat. Bapa di sorga, meteraikanlah firman-Mu yang sudah kami baca dan kami dengar, supaya firman-Mu semakin menguatkan kami dan meneguhkan iman percaya kami, untuk menjalani hari-hari hidup kami dengan tetap memandang kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami. Tuhan Yesus memberkati dengan hikmat dan bijaksana, terlebih khusus di dalam menangani pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Biarlah dalam perkenaan Tuhan kami dimungkinkan untuk ada dalam sehat, untuk ada dalam keadaan yang baik, lewat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah baik dari pusat sampai daerah-daerah. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau memakai mereka untuk menyelamatkan kami umat-Mu. Maka berikanlah mereka hikmat dan bijaksana, kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk semua pihak yang bersungguh-sungguh mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk gereja-Mu yang saat ini dalam persiapan untuk memasuki perayaan-perayaan Natal. Ketika nanti kami akan melaksanakan ibadah-ibadah Natal di gedung-gedung gereja, ataupun ketika kami mengikuti secara daring di rumah, Tuhan Yesus memberkati segala persiapan-persiapan yang dilakukan oleh gereja-gereja. Terlebih khusus untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kami berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu, pendeta, penatua, dan diaken, dari pelosok-pelosok tanah air sampai di perkotaan. Tuhan anugerahkan kesehatan dan kekuatan, hikmat dan bijaksana, sukacita. Berkatilah mereka dengan keluarga-keluarga mereka yang selalu ada untuk menopang mereka dalam setiap pelayanan. Biarlah ketika perayaan-perayaan Natal yang akan kami rayakan secara sederhana, itu dapat membuat hati kami penuh dengan sukacita, dan kami boleh ada untuk menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami, di tempat-tempat di mana Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa yang di sorga, kami berdoa untuk sesama kami yang ada dalam berbagai penderitaan, dalam pergumulan, sehingga penderitaan itu membuat mereka tidak berdaya untuk melihat masa depan mereka. Ya Tuhan, sesuai dengan janji-Mu, jangan takut. Engkau ada, Engkau memberkati, Engkau menolong mereka. Maka dalam tangan Tuhan kami mendoakan mereka. Tuhan, topanglah mereka selalu. Mereka yang ada dalam penderitaan karena bencana alam, banjir di berbagai daerah, ataupun saudara-saudara kami yang sedang menjalani pengungsian oleh karena erupsi Gunung Semeru. Ya Tuhan Yesus, biarkanlah kasih karunia Tuhan melingkupi mereka sehingga mereka semakin kuat dalam menjalani hari-hari.
karena mereka semakin diyakinkan bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada sampai saat ini. Kami percaya itu semua karena cinta kasih Tuhan. Oleh karena itu kami boleh ada untuk mendengarkan firman-Mu lewat night call pada malam hari ini. Maka kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengkoordinir program morning call dan night call GPIB. Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka sukacita, kesetiaan dan ketaatan, sehingga mereka terus dapat berkarya, menyediakan segala sesuatu yang terbaik untuk dapat dinikmati oleh semua umat-Mu akan firman yang diberitakan. Oleh karena itu Bapa di sorga, biarlah program Morning Call dan Night Call GPIB boleh menjadi berkat untuk semua umat yang mengikutinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini ketika kami hendak membaringkan tubuh kami pertaruhkan seluruh kehidupan ini hanya di dalam kuasa Tuhan Yesus. Sehingga besok kami bangun dengan kekuatan yang baru dan kami dapat menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di sorga, berilah pengampunan-Mu kepada kami. Oleh karena itu, sedengkanlah telinga kasih-Mu dan jawablah doa yang kami naikkan. Karena kami bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berserah. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.